Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas beberapa nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat yang kita akan bahas dari nama Allah atau sifat Allah adalah Al-Ilm. Allah itu memiliki nama Al-Alim. Setidaknya mencapai 150 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah itu berilmu. Surah Ar-Rum ayat 54 menyatakan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Dia Maha Alim dan Maha Qadir. An-Nisa 70 menyatakan wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah Maha mengetahui segalanya. Al-Baqarah 181 mengatakan innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lebih dari 150 ayat dalam Al-Quran menyatakan Allah itu alim, Allah itu berilmu. Apa maknanya? Makna al-alim adalah alladhi ahata ilmuhu bil-zawahir wal-bawatin wal-israr wal-i'lan. Alim itu artinya zat yang ilmunya mencakup segala sesuatu, baik yang zahir ataupun yang batin, yang rahasia ataupun yang terang-terangan, di alam yang di atas di langit ataupun di alam yang di bawah di bumi, bil madhi wal hadir wal mustaqbal, mengetahui baik tentang masa lalu, masa sekarang ataupun yang akan datang. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan mengetahui apa yang tidak terjadi, yang apabila hal itu terjadi bagaimana kejadiannya Allah tahu. Di dalam Al-Quranul Karim diungkapkan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Keluasan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Dalam surah Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah
maha mencakup apapun yang kalian lakukan, apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Cakupan ilmu Allah meliputi yang rahasia atau yang terang-terangan, yang gaib ataupun yang nyata, yang besar termasuk yang super kecil, yang oleh kita, oleh manusia tidak terlihat, seperti kuman, debu, virus, bakteri, oleh kita tidak terlihat. Oleh Allah terlihat jelas gamblang karena Allah lah yang menciptakannya. Allah berfirman dalam Ibrahim ayat 38, Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin, ma nukhfi wa ma nu'lin, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ard wa la fis sama. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Bahkan isi dada manusia, isi hati manusia Allah tahu. Orang lain sekalipun dekat dengan kita, sekalipun memiliki alat super canggih untuk mendeteksi isi hati kita, tidak tahu. Alat canggih yang ada sekarang hanya bisa mendeteksi degup jantung, desiran darah. Tapi apa yang dibisikkan oleh manusia nggak tahu. Wallahu alam ke depan. Tapi Allah mah sudah lebih tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati-hati mereka. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat alim untuk memberitahukan kepada kita cakupan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah sedikit pun. Termasuk aspek gaib yang kita tidak melihat, mendengar, menyentuh, menjangkau, Allah mah tahu, melihat. Di sekitar kita banyak makhluk gaib. Ada malaikat, ada jin, ada juga tidak gaib atau nyata, tapi saking kecilnya tidak terlihat oleh kita. Seperti bakteri-bakteri, virus-virus, kuman-kuman dan yang lainnya. Yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa saksikan, Allah melihat secara gamblang dan jelas. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui seluruh perkara gaib, baik di langit ataupun di bumi, dan Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Bahkan di tempat yang sangat tersembunyi dari umumnya manusia, seperti di tengah-tengah hutan yang masih perawan, di dasar lautan yang paling dalam, kita tidak bisa menjangkaunya, Allah mengetahui semuanya. Termasuk adanya daun yang jatuh di tengah hutan. Kita tidak tahu, Allah tahu, karena Allah yang membuat daun tersebut jatuh.
ada berapa miliar daun dalam waktu yang bersamaan berjatuhan di banyak hutan. Allah mengetahuinya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wa la habbah fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Dia, hanya Allah. Dia juga mengetahui apa yang ada di seluruh daratan dan apa yang ada di seluruh lautan. Di permukaannya, di dalamnya, di dasarnya, semuanya Allah tahu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah pasti mengetahuinya. Tidak ada satupun biji yang tertanam di gelapnya bumi, baik yang basah ataupun yang kering, kecuali semua itu sudah tertulis di kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Dalam surah Luqman ayat 34, ayat yang terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang kapan terjadinya kiamat. Selain Allah nggak tahu, termasuk para malaikat, termasuk malaikat yang termulia yaitu malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang tahu hanya Allah. Kan Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahunya kiamat itu kapan. Hanya Allah yang tahu. Kalau malaikat Jibril dan Nabi SAW tidak diberitahu, apalagi makhluk yang lainnya. Hanya Allah. Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Yunazzilul ghaith. Allah pula yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga yang mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Kita punya rencana, kita punya planning. Besok agenda kita jam sekian sampai jam sekian begini. Jam berikutnya begitu, jam seterusnya beda lagi. Planning. Apakah besoknya apa yang kita lakukan persis seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Planning boleh, tapi besok yang terjadi bisa jauh dari yang direncanakan. Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Dan jiwa manapun tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Di kota mana, dalam keadaan bagaimana, hari apa, nggak bisa milih. Nggak bisa sesuai dengan keinginan. Allah yang menentukan, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui. Bahkan Allah pun mengetahui apa yang dikandung oleh seorang ibu di dalam rahimnya, apakah anaknya itu laki ataupun perempuan.
normal atau ada kelainan? Berapa beratnya ketika lahir dan bagaimana keadaannya? Allah bukan hanya tahu, tapi Allah lah yang menetapkan, mentakdirkan semua itu. Allah berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap ibu yang mengandung dan bagaimana kondisi kandungannya itu di dalam rahim-rahim mereka. Segala sesuatu ketetapannya sudah ada di sisi Allah. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Allah maha besar dan maha tinggi. Ini ayat-ayat hanya sebagian kecil dari ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Isi hati kita Allah tahu. Yang dibisikkan, yang diungkapkan, yang dipendam Allah tahu. Alam nyata jelas Allah tahu. Alam gaib Allah juga tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Masa lalu Allah tahu. Masa sekarang tahu, masa yang akan datang sampai kiamat, setelah hari kiamat, semuanya sampai kita ke surga atau ke neraka, semuanya Allah maha tahu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah. Namanya Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Allah maha mengetahui dan Allah disifati dengan ilmu yang tidak terhalang oleh apapun ataupun sesuatu pun. Dari keyakinan kita tentang ilmu Allah lahir asar atau dampak yang luar biasa baiknya bagi kita, yaitu lahirnya sifat muraqabah dalam diri kita. Muraqabah itu merasa diawasi, dilihat, ditatap. Tak ada satu detik pun berlalu dari kehidupan kita kecuali selalu dipantau, dilihat, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya lahiriah kita yang kita lakukan, apa yang ada dalam batin dan hati kita, zon kita, bisikan hati kita, rencana yang akan kita lakukan baik-baik ataupun buruk, apa yang ada di dalam benak kita, semuanya Allah tahu. Selain tahu, Allah suruh para malaikat tertentu untuk mencatatkan. Dan malaikat yang bertugas mencatatkan itu oleh Allah diberi kemampuan mengetahui isi hati manusia. Makanya hadis menyatakan seorang hamba apabila memiliki rencana atau niat untuk melakukan kebaikan, malaikat mencatat satu pahala untuknya. Belum dilakukan, baru rencana. Malaikat catat. Berarti malaikat itu apa? Tahu isi hati manusia. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat pencatat itu adalah kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia dan selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan, termasuk yang dilakukan oleh hati kita. Ada amalan hati yang tidak tampak, salah satunya dhon. Prasangka itu bukan rencana loh. Prasangka itu amalan hati. Mahabbah, cinta, benci itu bukan bisikan hati, tapi amalan hati yang sudah diberi pahala atau diberi
dicatat dosa karena itu amalan. Su'udzon amalan hati. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Dilarang. Mahabbah, cinta kepada sama muslim, cinta kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama. Itu amalan hati yang dipahalai. Benci kepada sama muslim, itu amalan hati yang sudah dicatat dosa. Beda dengan rencana, saya besok mau melakukan sebuah keburukan, itu baru rencana. Itu bukan amalan hati dan tidak dicatat. Karena baru rencana, kalau sudah dilakukan baru dicatat sebagai satu dosa. Jadi lahir sikap muraqabah, merasa diawasi. Diawasi oleh Allah, diyakini juga apa? Dicatat oleh malaikat yang mencatat. Kanan kiri ada raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang selalu mendampingi kemanapun manusia pergi. Tak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid mencatat. Kanan kiri raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafazah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depannya juga di belakangnya. Mereka menjaga manusia itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat qarin juga yang mendampingi kita. Di sekitar kita, setiap individu kita malaikat. Melihat, menyaksikan, ada yang mencatat. Kalau Allah jelas melihat semuanya. Jadi tak akan pernah ada sesuatu pun dari ucapan dan amalan kita, bahkan isi hati kita yang luput dari perhatian dan pengawasan makhluk yang namanya malaikat selain pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap muslim meyakini demikian, pasti dia hati-hati kan. Dalam berucap, dalam berfikir, di dalam berencana, di dalam beramal. Walaupun gak ada orang yang melihat, ingat Allah selalu melihat, para malaikat selalu mengawasi dan mencatat. Ini yang namanya sifat muraqabah. Makanya mengetahui ilmu Allah ini sesuatu yang dahsyat. Merupakan pelajaran yang paling agung, merupakan benteng yang paling dahsyat yang bisa menjaga manusia dari keinginan untuk berbuat buruk. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang salah satu sifat bagi Allah yaitu al-ilm, kata beliau, ajma'al ulama ala annahu akbaru wa'idhin wa a'zamu jazirin nuzila minas sama'i ilal ardh. Para ulama telah ijma' bahwa mengetahui sifat Allah Al-Alim merupakan pelajaran terbesar dan benteng teragung yang turun dari langit ke bumi, kemudian menyerap ke setiap jiwa manusia. Lalu wa dharabu lidzalika mathalan, para ulama memberikan
permisalan atau ilustrasi tentang hal ini. Beliau menyatakan, "Lau furidu anna hadzal barah min al-ard fihi malikun qattalun lirrijal in intuhikat haramatuhu dzu quwwatin wa izzatin wa mana'atin wa hawlahu juyushuhu wa hawla hadzal malik banatuhu wa nisa'uhu wa jawarihi ayakhturu fi bali ahadin anna ulaikal hadirin majlisa hadzal malik al-jabbar yaqumu wahidun minhum bi ghamrati 'ainin ila harami dzalikal malik kalla hasya wa kalla." Contoh seandainya di sebuah negeri ada raja yang galak, membunuh siapapun warganya yang berani melanggar aturannya. Kekuasaannya dahsyat, mata-matanya tersebar di mana-mana, tentaranya juga bertebaran di mana-mana. Lalu raja umpamanya duduk di singgasananya, warga ada di sekeliling atau di hadapannya, tentara-tentara juga berjaga-jaga, di samping raja ada istri-istrinya, ada putri-putrinya yang cantik jelita dan didandani. Tapi ada aturan, siapa yang berani melirik istrinya atau putrinya dipenggal udah kepalanya. Kira-kira ada nggak seorang warga yang saat itu berani menengadahkan kepalanya, menatap, melihat salah seorang istri raja atau putrinya? Ada yang berani? Tidak akan ada. Semuanya tertunduk. Semuanya mengarahkan pandangannya ke tanah. Yang mereka pikirkan keselamatan dirinya, bukan ingin menikmati keindahan dan kecantikan para istri dan putri raja. Yang penting selamat. Pasti begitu. Itu raja. Kalau umpamanya dikatakan kepada setiap warga bahwa raja memasang CCTV di seluruh kamar dan ruangan rumah kita, juga memasang alat pendeteksi suara sekecil apapun bisikan suara kita terdengar, semua warganya terpantau. Kira-kira bagaimana sikap para warga ketika tidur di kamarnya masing-masing, sementara CCTV mengawasi, dipantau oleh para petugas raja? Maka yang dilakukan oleh para warga, mereka akan melakukan persiapan tidur dengan adab sebaik-baiknya. Bahkan kadang-kadang ingin caper kepada raja, berdoa, "Ya Allah, lindungi raja kami yang agung. Sejahterakan penguasa kami yang bijak." Padahal jahat umpamanya. Panjangkan umurnya, sehatkan kondisi tubuhnya, dan seterusnya. Dikeraskan. Biar apa? Kedengar sama raja, lalu besok tiba-tiba kurunyung bingkisan. Ada reward atas doa dan pujian kita. Pasti begitu setiap warga. Kalau ada raja yang seperti itu, diyakini mengawasi seluruh gerak-gerik warganya, ingat, Allah raja di raja, penguasa semesta alam, mengawasi, mengetahui seluruh yang kita lakukan, aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Dan Allah tegaskan berpuluh beratus kali di dalam kitabnya. Allah menyatakan, "Wallahu bikulli syai'in alim." Allah maha mengetahui segala sesuatu.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang menjadi rahasia kalian dan apa yang kalian lakukan secara terang-terangan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada isi kamu, maka hati-hati kamu. Allah tegaskan. Mestinya orang yang meyakini hal itu, dia akan menjaga diri sekalipun di dalam kesendirian. Dia akan memperhatikan isi hati, isi pikirannya. Jangan sampai mengundang murka dan azab Allah, karena Allah pasti mengetahui seluruh yang ada dalam pikiran dan dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyimpang dahsyatnya luar biasa. Wallahu syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Kedahsyatan siksa Allah bisa dilihat dari ayat dan hadis tentang siksa kubur dan siksa neraka. Dahsyatnya itu luar biasa loh. Seandainya sekarang di dunia pemerintah mengatakan siapa yang berkata dusta dan menyebarkan hoax umpamanya, maka mulutnya akan digunting atau dijahit atau ditusuk dengan besi. Saya yakin tak ada seorang pun warga yang berani berdusta. Tidak ada seorang pun warga yang berani menyebar hoax. Takut ditusuk ini. Padahal itu yang Allah ancamkan bagi para pendusta di alam kubur. Nabi SAW suatu saat bermimpi. Hadisnya ini panjang, tapi nggak akan dibahas seluruhnya saking panjangnya. Hanya satu saja. Di antara mimpinya adalah di suatu tempat Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail sampai di suatu tempat. Di tempat tersebut ada orang yang duduk di kursi. Di sampingnya ada orang yang berdiri memegang besi yang lancip, yang tajam. Tiba-tiba itu besi ditusukkan ke rahangnya, tembus ke tengkuknya. Orang yang memegang besi itu menusuk rahang orang yang duduk, tembus ke tengkuk. Kebayang sakitnya. Cabut lagi, menusukkannya sakitnya nggak terkira, mencabutnya juga sakit. Pindah ke kiri, dia tusuk lagi, tembus sampai ke tengkuk, cabut lagi, pindah lagi, begitu terus. Sampai Nabi SAW berkomentar, subhanallah, apa ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, dia adalah orang yang berdusta. Keluar dari rumah, menyebar kedustaan sampai kedustaannya memenuhi ufuk. Dia mengalami hal itu di alam kuburnya sampai hari kiamat. Azab kubur bagi para penyebar hoax, para pendusta itu kayak gitu tuh. Na'udzubillah. Yang tahu demikian pasti akan menghindarkan diri dari perbuatan dusta dan yang sejenisnya. Allah sudah umumkan seperti itu. Sudah tegaskan. Dan ini disampaikan ribuan kali oleh para mubaligh, para da'i, para ustadz, para kiai, para ajengan, para ulama. Dalam ceramah, dalam khutbah, dalam tulisan, dalam tausiah-tausiah mereka. Jadi dahsyatnya siksa Allah itu luar biasa. Di alam kubur apalagi di akhirat. Kekejaman sang raja tadi yang memberikan hukuman itu hanya terasa ketika di dunia saja.
Orang melanggar larangan raja, ditangkap, kemudian dipenjara, disiksa, hanya sementara. Kalau di alam kubur sampai hari kiamat. Begitu beres kiamat, masuk ke alam akhirat, dahsyatnya lebih luar biasa, lebih mengerikan lagi daripada azab di alam kubur tadi. Dari hal ini kita mengetahui, pertama, Allah selalu mengawasi kita, mengetahui kita, dan dicatatkan oleh para malaikat yang Allah tugaskan untuk itu, serta akan memberikan azab yang luar biasa dahsyat bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturannya. Meyakini hal itu lahirlah yang tadi disebutkan, yaitu al-muraqabah. Al-muraqabah adalah sifat yang mulia yang dimiliki oleh seorang hamba dalam bentuk dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanan kiri ada raqib dan atid, depan belakang ada malaikat hafadhah, malaikat qarin juga selalu mengawasi, mendampingi kita dalam setiap gerakan kita sampai akhir hayat kita. Di luar semua itu Allah tetap memandang, melihat, mengawasi, menatap apapun yang kita lakukan. Makanya mereka menyatakan, para ulama menyatakan bahwa mengetahui sifat al-alim bagi Allah merupakan pelajaran yang paling berharga, benteng yang paling dahsyat bagi manusia dari melakukan keburukan yang bisa mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, akraha rajulun imra'atan ala nafsiha wa amaraha bi ghalqil abwab faqala laha hal baqiya babun lam yughlaq qalat na'am al-babul ladhi bainana wa bainallah falam yata'arrad laha. Ada seorang lelaki, seorang suami, dia ini mau marah, melampiaskan kemarahannya kepada istrinya. Tapi dia tidak ingin ada yang melihat seorang pun. Aib. Dia suruh istrinya untuk menutup seluruh pintu rumahnya. Setelah beres, sang suami bertanya, hal baqiya babun lam yughlaq, apa masih ada satu aja pintu yang belum ditutup? Istri menjawab, iya, yaitu pintu antara kita dengan Allah. Ini tidak mungkin tertutup selama-lamanya. Apa yang kita lakukan di belakang semua orang-orang, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat, Allah melihat. Apa yang terjadi? Si suami nggak jadi itu melakukan tindakan kepada istrinya tersebut. Wa ra'a ba'duhum rajulan yukallimu imra'atan faqal, ada lagi suami yang berkata kepada istrinya, dia mengatakan, innallaha yarakuma sataranallahu wa iyyakuma. Ketika melihat ada seorang laki-laki yang kemudian masuk dengan istrinya ke rumah, menutup seluruh pintunya, kayaknya akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap aib kalau ketahuan oleh orang lain. Dia mengatakan, innallaha yarakuma, Allah tetap melihat kalian berdua. Satarnallahu wa iyyakuma, yang semoga Allah menutup, merahasiakan seluruh aib-aib kita dan aib-aib kalian. Kita sudah bahas kemarin, salah satu di antara sifat Allah adalah as-satir. As-satir itu maha penutup. Innallaha hayyun karim yuhibbul hayya was-satar. Allah itu maha pemalu dan maha penutup.
Maksudnya menutupi aib-aib manusia yang layak ditutup, dirahasiakan. Manusia ini punya banyak aib, kesalahan, kekurangan, hal yang memalukan yang bila orang lain tahu dia akan malu karenanya, oleh Allah ditutup. Makanya Allah satir, yuhibbul haya wa satar. Allah mencintai sifat pemalu dan sifat menutupi aib. Aib orang lain, aib diri kita tutup, hanya menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Mengungkap aib orang namanya ghibah, dan ini dosa besar. Mengungkap aib pribadi, masa lalu kita yang buruk kita ceritakan kepada orang lain, namanya adalah mujaharah. Mujaharah itu menceritakan aib-aib kita di masa lalu kepada orang lain. Dua-duanya terlarang, dua-duanya tidak boleh, dua-duanya merupakan akhlak yang buruk. Tutup aib kita, tutup aib orang lain, karena Allah pun maha penutup aib siapapun. Walaupun Allah tahu seluruh tindak tanduk kita, perilaku kita, dalam kesendirian kita, tapi Allah Azza wa Jalla tidak membongkar rahasia itu di hadapan banyak orang. Tidak. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan surah Ghafir ayat yang ke-19. Di ayat itu Allah menyatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa-apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita. Isi hati kita Allah tahu. Pengkhianatan mata kita, lirikan kita terhadap sesuatu Allah tahu. Dan mengetahui hal itu akan berdampak luar biasa ke dalam jiwa dan perilaku manusia. Maka berkata para ulama setelah mengutip ayat tadi, faman ta'ammala hadza wa tadabbarahu kana lahu fihi a'dhamu jazirin wa akbaru radi'in. Siapa yang memperhatikan ayat ini, menghayati maknanya, maka di dalamnya akan terkandung larangan yang dahsyat dan benteng yang kuat untuk melakukan pengkhianatan mata dan kecurangan hati. Akan menjadi benteng dari hal itu, akan dijauhi hal itu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala an ilmihi tamil muhiti bi jamil asya jaliliha wa haqiriha saghiriha wa kabiriha daqiqiha wa latifiha liyahdharan nasu ilmahu fihim fayastahyu minallahi haqqal haya wa yattaquhu haqqa tuqatih wa yuraqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah fa inna Allah ta'ala ya'lamul 'ainil kha'inah wa in abdat amanah wa ya'lamu ma tanwi 'alaihi khabaya sudur minadh dhamair was sarair. Kata Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita tentang ilmunya yang maha sempurna, yang mencakup segala sesuatu, baik yang besar ataupun yang kecil, yang global ataupun yang rinci, yang nampak ataupun yang tersembunyi, agar manusia berhati-hati dalam bertindak. Lalu mereka merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa,
dan selalu merasa diawasi dengan perasaan yang sangat sempurna dalam hal pengawasan. Bersikap selalu diawasi yang tidak pernah luput walaupun sedetik dari mata pengawasnya. Karena Allah Azza wa Jalla selalu mengetahui pengkhianatan mata sekalipun nampaknya seperti mata yang amanah. Allah pun mengetahui isi hati manusia sekalipun lahiriahnya menampakkan kebaikan-kebaikannya. Tapi keburukan yang terdapat dalam hatinya tidak akan bisa tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya nama Allah Al-Alim itu selalu berkaitan atau diterangkan dalam konteks pengawasan, pengetahuan terhadap amal manusia dan balasan-balasannya. Ketika Allah menerangkan begini, di akhir ayat itu Allah menyatakan Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat semua yang kamu lakukan. Begitu. Wallahu alimum bima ta'malun. Allah mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Untuk apa? Agar hati ini selalu sadar seluruh tindak tanduknya tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan lain bahwa Allah mengetahui yang ada di langit dan di bumi, yang nyata ataupun yang gaib. Daun jatuh di tengah hutan juga Allah tahu. Itu untuk semakin menguatkan kesadaran kita bahwa pengawasan Allah terhadap kita itu nggak main-main, tapi benar-benar sungguh-sungguh loh. Jangan abaikan, jangan remehkan, dan jangan dianggap sesuatu yang asal-asalan. Inilah salah satu di antara sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Alim. Sifat yang berikutnya yang juga sudah di-BC di dalam media sosial kita adalah Al-Ghani. Salah satu di antara sifat Allah adalah Al-Ghani. Bahasa kitanya Al-Ghani itu maha kaya. Walaupun itu terjemahan yang tidak begitu pas. Tapi kaya adalah salah satu di antara makna yang terkandung di dalam kata Al-Ghani. Sifat Al-Ghani bagi Allah diterangkan dalam banyak ayat. Setidaknya ada 18 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-An'am 133. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Rabbmu itu Al-Ghani. Dzur rahmah, pemilik rahmat. Dalam surah Fatir ayat 15 Allah menyatakan, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kalian itu orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir mana asalnya butuh. Kalian orang-orang yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah maha ghani, maha hamid. Ghani ini lawan dari fakir. Kalau fakir maknanya butuh, ghani artinya tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani terhadap alam, maknanya Allah enggak butuh. Apapun dari alam ini termasuk tidak membutuhkan ibadah dan amal manusia. Adapun kalau Allah memerintahkan kita beribadah, beramal, bertauhid kepada Allah, itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan si manusia itu sendiri. Ada
feedback dari ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai manusia kepada Allah. Feedbacknya ke kita, amal baik atau amal buruk yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Apapun itu. Makanya Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada bidzalika fi mulki syai'a. Hai anak Adam, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian. Manusia dengan hati yang paling baik siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dari hati terbaik lahir amalan terbaik. Seandainya semua jin dan manusia hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, yang pasti melahirkan ibadah yang luar biasa, amal soleh yang sangat agung. Seandainya semuanya begitu, lalu ibadah dengan sehebat-hebat ibadah, mazada dzalika fi mulki syai'a, hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ya nama apa-apa bagi Allah. Jangan ada anggapan kalau Allah disembah berarti kekuasaan Allah tambah gede. Enggak. Lalu Allah berfirman, ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ashqa qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Hai anak Adam, kalau seluruh kalian dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, memiliki sebusuk-busuk hati di antara kalian. Siapa makhluk dengan hati yang paling busuk? Iblis laknatullahi alaih. Kalau semua makhluk jin manusia seperti iblis, durhaka, ya, menentang, menyimpang, semuanya, tidak ada satupun kebaikan dari kehidupannya di dunia. Semuanya durhaka, dengan kedurhakaan yang puncak kepada Allah, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Amal manusia nggak ngaruh sedikit pun kepada Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Karena apa? Karena Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh apapun dari alam ini. Termasuk nggak butuh amal manusia, ibadah manusia, penyembahan manusia kepada Allah. Allah nggak butuh. Lalu kenapa Allah perintahkan? Karena sayangnya Allah kepada kita, agar kita meraih sebaik-baik kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Disuruh ibadah agar feedback dari ibadah itu kembali kepada mereka. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, efek dari syukurnya, keuntungan dari syukurnya untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah Maha Ghani. Allah memang enggak butuh kepada syukur, ibadah, tauhid, amal soleh kalian, nggak butuh, nggak ngaruh, nggak rugi Allah kalau manusia tidak ibadah. Ibadah atau tidaknya, efeknya kembali kepada si manusia itu sendiri. Inilah sifat ghaninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Luqman ayat 26 Allah menyatakan, lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan sungguhnya Allah Maha Ghani dan Maha terpuji. Walaupun langit bumi milik Allah, Allah enggak butuh terhadap langit dan bumi ini. Apa yang dimaksud ghaninya Allah?
Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ghaniyyu bi dzatihi alladzi lahu al-ghina'u at-tamul mutlaq min jami'il wujuh al-ibaratu li kamalihi wa kamali sifatihi allati la yatatarraqu ilaiha naqsun biwajhin min al-wujuh la yumkinu illa an yakuna ghaniyan li'anna ghinahu min lawazimi dzatihi fakama la yakunu illa khaliqan razzaqan rahiman muhsinan fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi la yahtaju ilaihim biwajhin min al-wujuh. Allah Maha Ghani dalam zatnya. Maknanya apa? Zat yang seluruh kekayaan yang sempurna dan mutlak hanya milik Dia dari segala segi. Dan ini disebabkan karena kesempurnaan zat Allah serta kesempurnaan sifat Allah yang tidak tercampuri oleh sedikit pun kekurangan dari seluruh aspek. Dan zat yang maha sempurna seperti itu pastilah ghani. Ghani itu nggak butuh apapun. Kalau masih butuh sesuatu dari yang lain, berarti ada kekurangan. Berarti belum sempurna. Karena Allah maha sempurna dari aspek zat ataupun sifat, Allah tak butuh apapun dari selain dirinya. Allah tak butuh malaikat, Allah tak butuh arsy, Allah tak butuh kursi, Allah tak butuh langit dan bumi, Allah tak butuh jin manusia beserta amal ibadah atau amal soleh yang mereka lakukan. Seluruhnya tidak berpengaruh kepada kesempurnaan dari zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya seluruh alam ini sangat butuh kepada Allah. Para malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, seluruh alam ini membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena seluruh alam ini adalah hamba Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur dan dimanage oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata para ulama ketika menerangkan sifat ghaninya Allah, wa kullu man fis samawati wal ard abidun lahu maqhuruna biqahri musarrafuna bimasyiatih law ahlakahum jami'an lam yanqus min izzihi wa sultanihi wa mulkihi wa rububiyatihi wa ilahiyatihi mithqala dzarrah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu hamba Allah, dikuasai di bawah kekuasaan Allah, diatur, dimanage menurut kehendak Allah. Seandainya Allah mau menghancurkan semua yang ada di alam jagat raya ini tanpa alasan, tanpa sebab, sudah Allah hancurkan saja, maka sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, kerububihan Allah ataupun keuluhian Allah sedikit pun. Seandainya Allah mau menghancurkan semua alam ini termasuk kita, kita semua milik Allah. Mau diapa-apakan juga oleh Allah, itu hak Allah. Tidak dianggap zalim. Oleh karena itulah maka di antara bukti kesempurnaan ghaninya Allah, tak ada manfaatnya ketaatan orang-orang yang taat kepada Allah bagi Allah. Tak ada madaratnya kemaksiatan orang-orang yang maksiatan kepada Allah bagi Allah. Kalau ada orang durhaka kepada Allah, nggak ngaruh, nggak madarat kepada Allah. Kalau ada orang yang taat dengan ketaatan yang hebat,
tidak memberi manfaat apapun sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis kursi yang kita sampaikan tadi. Seperti ayat yang kita katakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur efek syukurnya untuk dirinya sendiri. Orang yang kufur dan Allah maghani. Ghani itu enggak butuh terhadap apapun. Dalam surah Al-Ankabut 6 Allah menyatakan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang berjihad, keuntungan jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Allah maghani dari semua alam. Allah enggak butuh dengan jihadnya manusia. Allah enggak butuh dengan ibadah amal soleh manusia. Adapun Allah merintahkan mereka untuk ibadah, untuk jihad, untuk amal soleh, itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, inilah dua sifat yang kita bahas hari ini, Al-Alim dan Al-Ghani. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Karena ini hari Jumat, kajian khusus dengan radio dan TV Roja di Cilengsi, maka pertanyaan khusus melalui studio radio dan TV Roja di Cilengsi kepada Al-Akh Al-Fadil Adiyar di Abu Lukman di studio Roja, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di sore hari ini. Dan kami undang Anda, para sahabat Roja di rumah, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik Ustaz, kita angkat coba pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Semarang. Ustaz ingin bertanya, dan sebelumnya beliau mendoakan Ustaz semoga Ustaz dan seluruh pemirsa sehat dan dalam lindungan Allah. Ustaz, pertanyaannya singkat saja, bolehkah mempelajari ilmu tasawuf Ustaz? Apa plus dan minusnya kita mempelajarinya? Syukran. Tayyib, barakallahu fiik. Boleh enggak mempelajari ilmu tasawuf? Untuk menjawabnya perlu diceritakan dulu sejarah munculnya ilmu tasawuf. Tasawuf itu muncul pada abad keempat Hijriyah. Ilmunya tidak ada di zaman Nabi ataupun para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Setelah abad keempat Hijriyah, kekuasaan kaum muslimin sudah melebar, menguasai hampir separuh dunia, maka orang pun sudah mulai terlena dengan kesenangan dunia. Sudah mulai meninggalkan akhirat sedikit demi sedikit, melalaikan ibadah dan amal soleh. Maka muncul inisiatif dari sebagian orang, sebagian ahli ibadah, untuk mengajak manusia kembali mengingat Allah. Dikumpulkanlah beberapa orang tertentu untuk melakukan apa? Zikir-zikir tertentu. Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka itu punya Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. 1, 2 hadir, lama-lama banyak. Dan yang seperti bukan 1, 2, banyak. Di berbagai tempat ada. Satu perintis zikir memiliki metodologi yang berbeda dengan metodologi majelis zikir yang lain.
Metodologi ini disebut dengan sebutan thariqah, yang kemudian di dalam bahasa kita menjadi apa? Tarekat. Tarekat itu berasal dari kata thariqah. Satu perintis memiliki thariqah yang berbeda dengan perintis yang lain. Akhirnya menjadi semacam kekeluargaan. Lalu thariqahnya diberi nama dengan nama orang yang menjadi perintisnya. Ada thariqah Naqsyabandiyah. Ada Naqsyabandi, Imam Naqsyabandi. Ada thariqah Abdul Qadir Jailani. Thariqah Qadariyah. Al-Qadiriyah dari Abdul Qadir Zailani. Dan ulama-ulama lain memiliki thariqah yang berbeda. Dalam bahasa kita disebut tarekat. Dan itu banyak tarekat. Di Indonesia aja ada puluhan atau ratusan, apalagi di dunia. Tadinya zikir-zikirnya diambil dari Quran dan Sunnah. Tapi lama-lama masing-masing tarekat mengembangkan diri dengan mengamalkan amalan-amalan lain di luar zikir. Ada sholat, ada saum yang sering kali diambil dari hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada juga yang la aslalahu, yang tidak ada asalnya. Yang penting ibadah, yang penting ibadah, yang penting ibadah. Dan di sinilah letak hal yang kita amat sayangkan, lahirnya beberapa jenis ibadah, bahkan jenis zikir yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Makanya kalau kita lihat amalan-amalan zikir-zikir yang mereka lakukan lalu kita telusuri sumbernya, kita dapati banyak yang bersumber dari riwayat-riwayat yang tidak sahih atau yang la aslalahu, yang tidak ada asalnya. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang harus kita ikuti itu bukan orang atau amalan yang lahir di abad keempat dan seterusnya, tapi kembali ke generasi awal, ke generasi terbaik, amalan pemahaman yang dilakukan oleh para sahabat Nabi atas bimbingan Nabi SAW. Ini yang dijamin benar. Siapa yang menjaminnya? Allah. Mana ayat yang menjamin? Nih, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan itu adalah para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Wa'adna lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan ikuti muhajirin dan ansor, ini yang dijamin. Karena muhajirin dan ansor sebaik-baik umat, kuntum khaira ummatin. Maka siapa yang menyimpang dari konsep hidup para sahabat, orang-orang mukmin di saat ayat itu turun, dia berpaling dari hal itu, Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling. Allah menyatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang yang menyimpang dari sunnah Rasul, dari ajaran yang dibawa oleh Rasul, disebutkan dalam ayat itu tuh, ya,
Kata Allah, wa yattabi' ghayra sabil mu'min, lalu dia mengikuti selain jalan hidup orang-orang mukmin di generasi Rasul, menyimpang dari jalan hidup para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami jerumuskan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masyira, karena amalan-amalan yang baru muncul di kemudian hari dan amalan ini tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, dipastikan itu bukan bagian dari agama. Kata Imam Malik, apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Maka munculnya amalan-amalan baru di abad keempat yang tidak ada di abad-abad yang pertama. Lalu amalan ini diklaim sebagai bagian dari agama. Ini yang berbahaya. Beragama dengan cara yang berbeda dengan cara beragama Nabi dan para sahabat. Inilah yang harus diwaspadainya. Berdasarkan hal itulah maka pelajarilah Al-Quran dan As-Sunnah menurut para ahlinya. Siapa ahlinya? Generasi Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, mereka sudah menjelaskan semua agama dengan detil, rinci, gamblang, lengkap dalam kitab-kitab mereka. Pelajari. Abaikan amalan-amalan yang muncul setelah generasi mereka, ya. Pelajarilah itu dan jangan berpaling kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Rusli di Riau. Bapak Rusli di Riau. Baik Bapak, silakan bisa kecilkan televisinya. Ya. Baik, silakan. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Halo? Iya, silakan. Ada hadis yang mengatakan apabila kamu bertemu dengan tasyahud akhir, maka berlindunglah dengan 4 macam. Iya. Ya. Jadi kemudian apa kalau kita sudah ada waktu, boleh kita tambah yang lain-lainnya? Baik. Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dan lain-lainnya. Baik. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Pak Rusli di Riau, barakallahu fiik. Pertanyaannya, ketika tahiyat akhir Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, juga azab kubur, dan dari fitnah kematian dan kehidupan, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. 4, berlindung. Itu diperintahkan. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, sampai di sana boleh salam. Tapi Nabi menganjurkan baca perlindungan dari 4 tadi. Itu sunnah, tidak wajib. Siapa yang membacanya, dia dapat pahala. Siapa yang tidak membacanya, dia tidak berdosa dan sholatnya sah. Nah, sekarang boleh enggak di tahiyat akhir itu ditambah dengan doa-doa yang lain? Seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik,
Atau doa yang tadi dibaca oleh Pak Rusli, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Iya. Jawabannya Pak Rusli dibolehkan. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menerangkan hadis inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Sesungguhnya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak olehmu doa di dalam sujud. Hadis ini mengisyaratkan boleh kita berdoa di gerakan apapun dalam sholat. Setelah membaca zikir khusus di gerakan itu. Ketika ruku setelah subhana rabbiyal azim 3 kali kita boleh berdoa. Ketika tahiyat setelah beres sampai sholawat innaka hamidum majid boleh kita berdoa. Tapi doa terbaik adalah ketika sujud. Ini mengisyaratkan bolehnya berdoa di semua gerakan sholat. Itu yang pertama. Kedua, ketika menerangkan hadis yang dari Mu'adz bin Jabal, satu Nabi membonceng Mu'adz bin Jabal di untanya. Lalu berkata, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka, fala tada'anna an taqula fi duburi kulli shalah an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Jangan sekali-kali kamu melewatkan berdoa di dubur setiap sholat. Dengan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, para ulama ikhtilaf di dubur setiap sholat itu di dalam sholat tapi di akhir atau setelah salam di luar sholat. Sebagian ada yang menyatakan setelah salam waktu wirid. Sebagian lagi ada yang menyatakan di dalam sholat setelah tahiyat akhir. Baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena dubur dari sesuatu termasuk bagian dari sesuatu itu. Dubur sholat adalah bagian dari sholat. Berarti di akhir sholat. Itu yang pertama. Kedua, Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang saya baca, yang saya akan baca doa itu di dalam sholatku. Lalu oleh Nabi diajarkan, qul, katakan olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram bab sifat shalah. Ini dimasukkan hadis ini ke dalam doa tahiyat, doa tasyahud. Dan beliau menyatakan ini adalah doa yang dianjurkan dibaca di tahiyat akhir. Boleh setelah umpamanya wa min fitnatil masihid dajjal kita tambah dengan doa ini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dibolehkan. Ada tambahan doa tersebut. Ada juga ulama lain yang menyatakan doa ini lebih bagus dibaca di dalam sujud. Karena Abu Bakar tidak menyebut tempat, dia hanya menyatakan ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam sholatku. Dalam sholat itu digerakkan yang mana? Tidak disebutkan. Lalu Imam Ibnu Hajar beristihad itu doa dalam tahiyat. Syekh Al-Utsaimin menyatakan tidak disebutkan dalam tahiyat, tapi di mana saja dalam gerakan sholat boleh, tapi yang paling utama ketika sujud.
Karena ketika sujud saat yang paling baik untuk berdoa, saat ketika jarak hamba dengan Allah terdekat, baca di sana. Dari semua penjelasan tadi kita tahu dibolehkan bagi kita berdoa dengan doa-doa lain setelah berakhirnya doa tahiyat akhir. Umpama ya, kalau di Indonesia jarang tuh, tapi kalau di Mekah, di Madinah, imam tahiyat akhir itu seringkali bacaannya lebih panjang dari yang biasa kita baca. Kita sudah wa min fitnatil masihid dajjal sudah selesai, imam masih lama belum salam tuh ya. Siapa yang pernah ke sana haji atau umrah pasti mengetahui itu. Silakan baca doa apapun setelah masihid dajjal tadi. Baca doa yang tadi, baca doa apapun boleh. Boleh enggak dengan bahasa Indonesia? Boleh. Tidak terlarang. Berdasarkan keumuman hadis, falyad'u bima a'jabahu minad du'a. Hendaklah kamu berdoa dengan doa apapun yang paling kamu sukai. Paling kamu suka itu baik isinya termasuk bahasanya. Seringkali bagi kita berdoa dengan bahasa Indonesia lebih khusyuk daripada dengan bahasa Arabia. Karena apa? Karena paham artinya. Sehingga bisa menghayati. Kalau bahasa Arab kadang-kadang nggak paham artinya nih. Kecuali orang Indonesia yang bisa bahasa Arab ya tentu saja lebih khusyuk dengan bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Tapi bagi yang nggak paham bahasa Arab lebih khusyuk dengan bahasa Indonesia karena ada penghayatan. Jadi dibolehkan. Demikian Pak. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya Abu Lukman silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kita ambil penanya dari Bandung Ustaz melalui pesan WhatsApp. Bertanya, Ustaz, ana baru membaca hadis arba'in mengenai perintah mengerjakan apa yang disanggupi, dan dalam kandungan tersebut dituliskan tidak boleh melakukan sebagian larangan tapi menjauhinya secara seluruhnya. Pertanyaannya Ustaz, selama ini ana berpemahaman mengenai menjauhi dosa itu harus perlahan Ustaz atau bertahap. Contoh dosa nonton drama Korea. Gimana penjelasannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Iya betul. Hadis Nabi SAW, fa idza amartukum bisyai'in, apabila aku perintahkan kamu dengan suatu hal, dengan suatu perintah, maka lakukan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Di luar yang tidak mampu, la yukallifullahu illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau perintah, lakukan sesuai kemampuan kita. Adapun menjauhi larangan nggak boleh sesuai dengan kemampuan kita, karena pasti mampu. Karena melaksanakan perintah itu adalah beramal, sedangkan menjauhi larangan adalah tarkul amal. Tarkul amal itu meninggalkan amalan. Melaksanakan amalan harus ada kemampuan untuk melaksanakannya. Dan lakukan sesuai dengan kemampuan. Adapun meninggalkan sesuatu yang dilarang, tidak harus ada kemampuan. Karena tidak berbuat, cuma diem. Cuma meninggalkan, jangan dilakukan. Mabuk, judi, maling, zina, ghibah dan yang lain-lain itu kan merupakan perbuatan haram yang wajib untuk kita menahan diri darinya. Justru melakukan judi, zina, mabuk itu perlu kemampuan untuk melakukannya, ya enggak? Minimal kemampuan finansial, harus ada uang.
Tapi kalau meninggalkan, menjauhinya nggak perlu ada kemampuan, tinggal diem saja gitu. Nah, termasuk menonton apa yang haram untuk ditonton. Menonton, melakukan amalan, dan untuk melakukan amalan perlu kemampuan. Kemampuan dari segi waktu, harus ada waktu luang. Kemampuan dari finansial, harus beli TV-nya. Kemampuan dari segi kesehatan, dan kalau nggak sehat maktunya umpamanya kalah lenang. Justru melakukan hal yang haram butuh kemampuan. Meninggalkannya nggak butuh kemampuan apa, cuma diem saja. Pareman we tipina. Tidak perlu beramal apa-apa. Makanya kalau ada larangan, maka seluruh larangan wajib untuk dijauhi secara total. Tanpa dikaitkan dengan kemampuan, karena untuk menjauhi yang dilarang tidak butuh kemampuan untuk melakukannya. Cuma diem gitu. Adapun kalau melaksanakan perintah itu mah aksi, harus ada kemampuan. Dan disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Adapun meninggalkan sesuatu yang terlarang tidak membutuhkan kemampuan. Cuma diem saja. Makanya dikatakan kalau melaksanakan perintah, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan, tinggalkan secara total, keseluruhan. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.